tentang masalah celana di atas mata kaki, 4 mazhab seluruh ulama Islam sepakat itulah yang lebih baik buat laki-laki. Karena hadis-hadis Nabi yang sahih dalam hal itu. Seperti hadis Nabi ma asfala minal ka'bi fa finnar. Kemudian juga hadis Nabi thalathatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Di antaranya adalah al-musbil yang celananya isbal. Mereka sepakat bahwa celana seorang lelaki di atas mata kaki itu lebih baik. Ya, dan mereka sepakat barang siapa yang menurunkan celananya menutupi kedua mata kaki itu haram. Hanya saja mereka bersilang pendapat pada yang ketiga. Dia isbal, tidak ada rencana sombong. Nah, di sini letak khilafnya. Jadi harus dipahami dulu masalahnya, asal usul masalahnya. Di sini letak khilafnya. Sebagian ulama berpendapat makruh, sebagian ulama berpendapat mubah, dan sebagian ulama berpendapat tetap haram karena keumuman hadis-hadis Nabi SAW. Seperti hadis Abu Hurairah atau Abu Sa'id dalam Bukhari, ma asfala minal ka'baini fa finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Adapun hadis Abu Bakar yang ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa salah satu dari 3 orang yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih adalah diantaranya adalah orang yang isbal, sombong. Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu lafaz hadisnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot. Maka Nabi pun menyatakan, nah, kamu tidak termasuk dari orang-orang yang melakukannya karena kesombongan. Nah, seringkali hadis ini digunakan, berarti kalau nggak sombong boleh dong. Maka jawabannya kata para ulama yang pertama, bahwa Abu Bakar menyatakan sesungguhnya sarungku melorot. Menunjukkan apa? Sebelumnya tidak. Yang namanya melorot kan jatuh. Jadi kamu melorot ya. Masa melorot 24 jam? Lupa pakai sabu. Ya kan? Kedua, Abu Bakar ada rekomendasi langsung dari Nabi. Kamu tidak termasuk orang yang sombong. Kalau kita yang buat isbal sekarang, siapa yang bisa merekomendasi? Saya tidak sombong. Saudara tidak sombong. Siapa yang bisa merekomendasi? Kalau Abu Bakar langsung Rasulullah menyatakan, kamu tidak sombong. Kemudian jawabannya ketiga, kata Syekh Utsaimin dalam syarah Sahih Muslim, bahwa hadis tentang isbal yang sombong dengan hadis keumuman hadis yang melarang isbal secara umum, ini 2 hadis yang harus dipahami masing-masing. Maka penjelasan beliau, kata beliau, kalau isbal tanpa sombong terancam dengan hadis Abu Sa'id atau Abu Hurairah tadi, sekedar diancam dengan neraka. Tapi kalau isbalnya diiringi sifat sombong, maka terancam dengan hadis Abdullah bin Umar atau Abu Bakar tadi. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan baginya adab yang pedih. Nah, sekarang andai katalah khilaf di antara ulama tentang hukum isbal kalau tidak sombong, mana lebih aman? Sedangkan mereka sepakat tadi yang tidak isbal itu lebih baik. Mana lebih aman? Tidak isbal. Sekarang ada orang yang menyatakan ini untuk ke tempat ini ada 2 jalan. Jalan ini semua orang sepakat bagus, cepat sampainya aman. Satu lagi orang berselisih. Ada sebagian orang menyatakan jalannya bagus, sebagian orang menyatakan tidak bagus, sebagian orang menyatakan jalannya aman, sebagian yang lain menyatakan tidak aman. Antum mau pilih jalan yang mana? Yang udah sepakat orang ini yang paling bagus kan? Begitu juga masalah isbal, udah jelas ulama Islam sepakat tidak isbal bagi laki-laki itu yang terbaik. Dan kalau sombong mereka sepakat itu haram. Kalau tidak sombong yang mereka berselisih antara haram, mubah, makruh. Mana lebih aman berarti? Nah, makanya aneh kita di akhir zaman, zaman now ini ya, celana cingkrang, berjenggot dikhawatirkan teroris dan semisal.